Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast. Di sini bersama saya Ahmad Akbar Habibillah. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas-bahas nih terkait produk baru yaitu Red Hat OVE atau OpenShift Virtualization Engine. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya bersama narasumber yang kece di sebelah saya yang tentunya sudah super duper expert dalam bidangnya yang tentu saja sudah berpegang dalam Red Hat. Welcome Mbak Akilah. Oke, halo Sobat Berkawan, aku Akila Zikrayu, di sini sebagai Technical Product Specialist Red Hat dari BRK. Oke Mbak Akila, mungkin sebelum kita jauh-jauh ya ngomongin tentang Red Hat OVE itu atau Red Hat OpenShift Virtualization Engine itu, aku nih baru pertama kali loh dengar namanya Red Hat OpenShift Virtualization Engine atau OVE ini. Itu sebenarnya apa sih ya Mbak ya? Ya oke, jadi buat Red Hat OpenShift Virtualization Engine atau OVE ini ya memang adalah SKU baru dari Red Hat yang baru rilis tahun ini banget, jadi kemarin tuh Januari 2025. Terus untuk OVE sendiri sesuai dengan namanya Virtualization Engine gitu, memang produk dari Red Hat yang dikhususkan untuk virtualisasi. Jadi mungkin kalau teman-teman tuh lebih familiar sama yang OpenShift biasa kali ya, OpenShift yang buat kontainer kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan kita lihat kan ya, setelah mungkin ngomong-ngomong sama customer, itu lebih banyak kebutuhannya untuk yang di VM saja gitu. Jadi mungkin emang workload-nya itu masih banyak yang di VM dan belum terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang ada di kontainer. Makanya dari Red Hat sendiri ini mengeluarkan SKU baru yang namanya tadi OVE gitu Mas. Oke, mantap banget ya. Gimana untuk OVE ini kan kita kan lihat nih perkembangan zaman tentang user-user itu saat ini sedang mencari alternatif dari pembuatan virtual machine ya, seperti itu. Apalagi yang di sebelah tuh kan ada yang lagi mahal tuh ya. Udah. Nah, seperti yang kayak itu. Nah, tapi aku tuh jujur penasaran ya Mbak ya. Sebenarnya untuk OpenShift Virtualization Engine tadi ya namanya ya. Virtualization Engine itu bisa nggak sih sebenarnya nampung dari workload dari user gitu kan? Karena kan yang kita tahu kan perusahaan-perusahaan gede nih misalkan kayak perusahaan ya BUMN gitulah ya. Itu kan dia kan makainya yang banyak tuh agak banyak kayak gitu. Bisa nggak sih OVE itu menyelesaikan solusi buat mereka? Iya bisa. Jadi kalau misalkan untuk workload-nya sendiri memang tergantung perusahaan kan ya. Ada yang banyak, ada yang kecil, dan kalau dari OVE sendiri itu technically bisa buat kita host unlimited VM. Cuma balik lagi ke hardware-nya. Kalau misalkan ya hardware kecil cuma mau ngerunning 10.000 VM gitu kan kayak sulit ya gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan memang hardware-nya ada yang memadai gitulah. Dan mau run VM yang banyak itu tuh bisa. Bisa cocok buat berarti ya. Wah, Sobat Berkawan, lihat nih Red OVE keren banget. Udah bisa gantiin dari workload dari perusahaan BUMN yang gede-gede itu loh, yang banyak loh seperti itu. Tapi nih ya Mbak ya, kalau misalkan kita lihat dari namanya aja nih, Red Hat OpenShift Virtualization Engine. Ada kata OpenShift-nya. Saya mikir gitu ya, OpenShift kan setahu saya kan yang buat kontainer, buat bikin aplikasi gitu ya. Jadi sebenarnya kesamaannya apa sih sama yang OpenShift yang biasa gitu? Terus lisensinya gimana sih Mbak? Oke, kalau dari OpenShift-nya sendiri memang mungkin teman-teman Sobat Berkawan ada yang pernah dengar juga ya namanya OpenShift Virtualization aja gitu. Nah, OpenShift Virtualization itu fitur di OpenShift yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan virtualisasi gitu. Nah, si OpenShift Virtualization ini kayak kita ambil ya udah si OpenShift Virtualization aja kita jadiin SKU baru si OVE gitu. Jadi memang dari arsitekturnya gitu ya sama gitu. Sama. Terus tadi juga ngomongin license, mungkin aku ngomongin arsitekturnya juga dulu kali ya. Boleh. Buat refresher gitu. Mungkin kalau Sobat Berkawan belum pernah dengar gimana arsitektur OpenShift. Jadi ada tiga komponen yang diperlukan untuk OpenShift. Yang pertama itu masternya. Nah, masternya sesuai namanya gitu lah ya, yang perintah-perintah. Lu run ini ya, yang kayak gitu, yang kayak gitu. Iya. Mengontrol klasternya lah ya bisa dibilang. Dan di sana juga untuk menyimpan konfigurasinya dan juga library-nya itu ada di master. Terus nanti ada juga di
worker. Nah, worker itu ya yang menjalankan tugasnya. Jadi kayak kalau di OpenShift Container Platform nanti kontainernya kita taruh di workernya. Okay. Nah, kalau misalkan di yang OpenShift Virtualization Engine berarti VM-nya kita taruh di worker node-nya. Kayak gitu. Terus ada satu lagi itu helpernya. Jadi ada nanti kayak registry-nya atau kayak gateway-nya gitu Mas nanti. Bastion namanya. Jadi cukup kompleks ya, sama ya kalau yang saya lihat ya, dia ada master, ada worker, ada bastion gitu ya. Iya. Nah terus kalau buat license-nya sendiri itu kita hitung dari jumlah workernya, berarti kayak workload yang mau kita jalankan itu berapa lah gitu kira-kira. Workernya doang ya? Iya betul, workernya doang. Jadi kalau memang masternya dan helpernya nggak masuk ke hitungan license-nya. Wah, berarti bisa hemat dari sisi servernya juga tuh untuk license-nya. Jadi hanya workernya aja ya? Iya betul. Dan buat dari license sendiri juga itu dihitung untuk 2 soket dan up to 128 core. Ini naik nih core-nya. Soalnya tahun lalu kan 64 core. Jadi kalau misalkan tahun lalu misalkan punya workload-nya yang totalnya 128 core gitu. Itu kan harus beli 2 license ya. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang kan karena up to 128 udah dong kita beli 1 license aja. 1 license aja. Gitu. Wah. Tuh, sobat berkawan. Murah kan? Iya, memang lebih diarahkan untuk yang workload-nya lumayan banyak gitu ya. Karena dilihat dari license-nya juga kan up to 128 core itu kan lumayan gede lah ya, bisa aku bilang. Wow. Naiknya 2 kali lipatnya gitu ya, sampai 128 core gitu ya. Wah, keren banget. Terus kalau tadi kita udah bicara tentang arsitekturnya, tentang topologinya, tentang license ya bahkan ya. Nah, kan kalau misalkan perusahaan-perusahaan lain masih menggunakan hypervisor yang lama ya, yang lain gitu, itu kan kita atau user-user itu kan perlu migrasi ya. Nah, itu ada solusinya nggak ya Mbak di situ? Wah, ada juga dong. Red Hat nih emang ada lengkap gitu ya. Paket lengkap banget ini. Jadi emang buat migrasinya ada toolsnya sendiri. Namanya Migration Toolkit for Virtualization atau biasanya kita singkat jadi MTV, kayak TV itu. MTV yang film-film itu ya? Iya betul. Iya, buat MTV itu. Nah terus untuk migrasinya sendiri juga support dari berbagai macam platform kayak dari VMware vSphere itu juga bisa migrasi. Terus dari dulu ada namanya Red Hat Virtualization yang udah sunset itu 2023 ya kalau aku nggak salah. Iya dulu pernah ada ya, itu pernah kalau dengar. misalkan pernah ada customer Red Hat yang pakai RHV itu terus mau pindah ke OVE bisa itu migrationnya pakai MTV, atau kalau misalkan dari OpenStack itu juga bisa buat migrasinya. Bisa. Wow, fleksibel juga berarti ya OVE ya, dari sebanyak itu provider bisa dimigrasiin semua ya. Oke. Terus kalau buat migrasinya juga support hot sama warm sih Mas. Hot sama warm tuh gimana Mbak? Iya, jadi kalau misalkan yang hot sama warm bentar. Hot sama dong. Iya benar juga. Bentar. Sorry. Iya, hot sama cold. Jadi kalau misalkan yang cold itu tuh ya kita maunya mesinnya mati gitu terus kayak migrasi itu bisa, tapi kalau misalkan memang ada concern workloadnya harus jalan terus gitu, jadi kita pengen VM-nya nyala sambil dimigrasiin itu bisa pakai yang hot migration itu. Jadi kita nggak perlu ada downtime ya kalau live migration ya? Betul. Wah, udah keren banget tuh, paket lengkap kayak martabak. Boleh. Manis apa asin Mas? Saya suka yang manis sih. Sama sih. Oke, terus mungkin ini Mbak, untuk OVE, saya jujur nih, saya penasaran sebenarnya. Kalau kita bandingkan sama hypervisor lainnya, itu apa sih kelebihannya gitu ya? Oke, jadi tadi buat kelebihannya ya. Kalau misalkan kita lihat pertama tuh memang dari license-nya juga kan ya. Kan kita ngitungnya tuh socket based. Tadi yang per 2 soket itu. Terus untuk core-nya juga lumayan tinggi kan itu untuk yang 128 core. Jadi kalau memang workload-nya cukup banyak, bisa lebih efisien lah mungkin dari license-nya. Gitu. Terus
dari apa namanya arsitekturnya juga kali ya. As in kita kan ngambil dari OpenShift yang berbasis Kubernetes dan sudah bisa digunakan untuk apa namanya running aplikasi berbasis kontainer. Nah, jadi kalau misalkan memang nanti ada rencana ke depannya untuk modernisasi aplikasinya, gitu, ya udah kita bisa upgrade license-nya gitu mungkin ke yang OpenShift. Gitu. Jadi memang keunggulannya ketika ingin apa ya upgrade dari environment teknologinya gitu lah kali ya. Itu kan dipermudah ya. Oke. Jadi dia bisa mempermudah ya dari teknologi dari sisi kontainernya itu dari ntar bisa di-upgrade ya ke dalam kontainernya itu. Oke. Ini sebenarnya kalau kita mau juga mungkin bahas OpenShift dikit kali ya yang buat kontainernya. Kan itu bisa juga di-install di atas VM kan. Kayak kita bangun di atas VM. Nah, jadi kalau misalkan mau kita bangun di atas OVE itu juga bisa ya sebenarnya. Jadi VM OVE di atasnya OpenShift virtualisasi OpenShift container platform ya. Wah. Betul. Bisa. Keren. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Tapi ini andai-andai aja. Misalkan nih, saya nih CTO dari perusahaan gede nih misalkan. Perusahaan apa nih Mas? Ada lah, saya bikin sendiri misalkan. Nah, saya penasaran nih sama yang namanya Red Hat OVE ini. Saya mikir, saya penasaran nih sama Red OVE ini. Tapi kan ini produk baru ya. Ini cocok nggak ya buat perusahaan saya? Apakah sesuai dengan kebutuhan saya atau cocok nggak gitu ya sama environment saya seperti itu ya? Nah itu saya bisa mulai dari mana ya Mbak ya? Oke, jadi concernnya memang ya kalau misalkan mau beli barang gitu kan ya, mau lihat dulu ini cocok gak sih buat gue gitu kan. Nah kalau misalkan dari Red Hat-nya sendiri itu juga bisa ada semacam trial gitu kali ya, kita lihat, kita bilang ya. Jadi kalau misalkan ada server yang bisa dipakai buat nyoba-nyoba gitu. Nah terus mungkin mau coba dong OVE gitu. Nah itu nanti bisa di provide untuk trial lah, buat cara-caranya ya buat ngotak-ngatik sendiri lah gitu. Nanti fitur ada apa aja, terus kayak gue migrasin di VM gue bisa nggak ya gitu-gitu. Itu bisa nanti kan mungkin waktu trial. Terus ketika ingin migrasinya sendiri mungkin bisa kita lihat dari kita coba dari workload yang belum kritikal gitu kali ya. Jadi kayak misalkan yang buat developmentnya dulu gitu, kita coba migrasikan ke OVE buat ngelihat apakah enak nggak ya, bisa sesuai dengan kebutuhan kita nggak ya, kayak gitu. Itu juga bisa sih Mas. Bisa kayak gitu. Buat teman-teman sobat berkawan, keren banget. Semuanya ada loh. Bayangin aja gitu. Ya mungkin kalau bisa saya simpulkan dikit ya. Jadi mungkin Red Hat OpenShift Virtualization Engine ini merupakan sebuah platform virtualisasi yang baru ya dari Red Hat ya, seperti itu. Betul. Yang dimana dia bisa menjadi alternatif pembuatan VM, betul ya Mbak ya? Betul. Untuk virtualisasi. Betul, dan tentunya harganya pasti lebih no comment saya, no comment. Lebih ringan dompet, ya kan? Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung ya. Saya OTW beli sini habis ini. Boleh Mas. Nanti calling aja ya. Sip. WA saya gitu ya. Oke. Sobat Wirakawan, kalau misalkan ada yang masih penasaran nih terkait Red Hat OpenShift Virtualization Engine yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Akila, bisa banget nih kita ngeliat di link bawah ini. Ya terima kasih Sobat Wirakawan sudah menyaksikan dari sesi podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga buat narasumber cantik kita, Mbak Akila. Ya, sampai jumpa di next episode. Dadah. Sampai jumpa.